Jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran tentunya sekarang untuk kelas 12 MIPA Matematika Peminatan mengenai aplikasi fungsi trigonometri khususnya persamaan garis singgung. Coba kita lihat apa yang akan Ibu bahas. Nah, ya, permasalahannya adalah menentukan persamaan garis singgung. Contohnya seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan tangen X di titik V per 4,1. Ya, bagaimanakah cara menyelesaikannya? Apakah yang dimaksud dengan gradien? Ya, gradien di sebuah titik pada sebuah kurva. Lalu, apakah persamaan garis singgungnya? Mari saksikan video pembelajaran ini sampai selesai, ya. Tetap bersemangat, jangan katakan matematika itu sulit, karena semua kalau kita upayakan disertai dengan doa tentunya, pasti kamu dapat menyelesaikannya, ya. Inilah video pembelajaran aplikasi turunan fungsi trigonometri untuk kelas 12 MIPA Matematika Peminatan yang ke-1. Cobalah saksikan video ini. Belajar mudah, belajar matematika bersama dengan Ibu. Inilah video pembelajaran dengan Rosidawati MPD tentunya. Baik, kita bahas permasalahannya. Bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung? Jadi ada kurva Y sama dengan tangen X. Kita tidak perlu melukis tangen X, Y sama dengan tangen X, ya. Tapi karena yang diminta persamaan garis singgung, ya, di sebuah titik. Nah, Ibu ambil kurva Y sama dengan tangen X, lengkungannya sedikit saja, sebagian saja. Ibu gambarkan kira-kira gambarannya seperti ini, ya. Ini untuk supaya kamu mudah memahami. Nah, sebetulnya grafik fungsi tangen kan Anda sudah tahu, ya. Ini hanya lengkungannya sedikit di titik yang absisnya V per 4, lalu ordinatnya 1. Nah, di grafik Y sama dengan tangen X, tentulah banyak titik-titik koordinat, betul? Di titik ini, misalkan yang Ibu gambarkan, ada garis singgung. Di titik yang di atasnya juga ada garis singgung. Di titik sebelah bawahnya ada juga garis singgung. Jadi betapa banyak garis singgung di dalam sebuah kurva. Khususnya di sini di kurva Y sama dengan tangen X. Nah, yang ditanyakan adalah di titik V per 4,1. Andaikan ini V per 4,1, ya. Kalau grafik fungsi tangen trigonometri, absisnya tentulah sudut. Bisa derajat, bisa radian. Ini V per 45 derajat. Nah, kalau Y ordinatnya itu tentulah angka, bilangan real. Kalau tangen tentulah dari min tahingga sampai tahingga, ya. Nah, inilah persamaan garis singgung yang dimaksud. Nah, sementara persamaan garis singgung kita membutuhkan gradien dan sebuah titik. Gradiennya sudah, titiknya sudah ada, lalu gradiennya kita belum tahu, ya. Lalu gradiennya mengapa didefinisikan gradien adalah sekan kuadrat X? Nah, ingat bahwa definisi yang sudah Ibu sampaikan boleh dilihat lagi di video definisi turunan fungsi, ya. Ingat bahwa apa? Gradien sebuah garis di sebuah titik adalah turunan pertama dari kurva itu di titik tersebut, ya. Coba kita lihat. Nah, jadi inilah lengkung gambaran saja. Lalu di titik yang ditanyakan di V per 4,1 ini ada garis singgung. Garis singgungnya yang ditanyakan persamaannya apa? Nah, persamaan garis itu memerlukan apa?
sebuah titik dan gradien ya. Nah, kamu kan sudah paham apa yang dari SMP kamu sudah belajar tentang apa? Ibu geser dulu. Nah, tentang persamaan garis singgung. Nah, gradiennya turunan pertama. Ya, turunan pertamanya adalah Y sama dengan tangan X, turunannya adalah sekant kuadrat X. Itulah gradiennya. Gradien itu gradien garis, kemiringan garis. Namanya kemiringan beda-beda. Kalau garisnya gini, miringnya begini, gradiennya ada. Koefisiennya angka. Kalau datar, nggak miring, gradiennya ada, yaitu 0 ya. Lalu kalau miringnya agak curam miringnya, gradiennya ada. Gradien itu bilangan. Nah, jadi ini gradien sekant kuadrat X itu adalah gradien garis singgung di semua titik-titik koordinat yang ada di grafik. Y sama dengan tangan X. Namun maksudnya gini, di titik ini ada garis singgung, gradiennya beda. Di titik ini ada garis singgung, gradiennya beda. Di titik ini ada garis singgung, gradiennya beda. Nah, di sini diminta yang di titik pi per 4,1. Absisnya X-nya pi per 4 atau 45 derajat. Itu sebabnya gradien sama dengan sekant kuadrat X ya. Di mana X-nya adalah pi per 4 atau 45 derajat. Nah, gradiennya adalah, tinggal dihitung saja, silahkan. Dihitung, cos 45, setengah akar 2 dikuadratkan, setengah kuadrat, akar 2 kuadrat. Ya, 2 per 4 atau setengah. Berarti silahkan hitung. 1 bagi setengah bagus, yaitu 2 ya. Nah, dengan demikian, bentar nih, ini mesti ya. Dengan demikian, garis singgung yang ada pada kurva Y sama dengan tangan X di absis pi per 4,1 ya, dengan gradien 2 adalah, nah, udah cukup. Tuh, kamu udah pasti bisa jawab. Persamaan garis singgung, nah ini waktu SMP mungkin kamu menghafal ini ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, atau waktu kelas 11 juga sudah. Apa itu? Ini artinya apa? Coba. Persamaan garis singgung yang melalui titik apa? X1, Y1 bagus, dengan gradien M adalah ya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini sudah dibuktikan ya dengan dalil Pitagoras di grafik Kartesius. Kamu sudah memahaminya. Nah, Ibu ingatkan kembali, persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X yang tadi di X1, Y1 dengan gradien M adalah ini. Ini bentuk umumnya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, aplikasikan teori ini ke soal. Ayo, gimana? Silahkan pikir. Ya, mudah saja. Bagus. Jadi, persamaan garis singgung ini adalah Y min. Nah, bagus. Sekarang Ibu tanya, X1, Y1 ini yang mana di sini? X1, Y1. Bagus. Pi per 4,1. Gradiennya? Yang tadi kita cari. Ya, jelas ya? Ibu ulangi. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx. Berarti yang ini. Y sama dengan tangan X. Di mana? Nah, tergantung ya. Garis singgung banyak. Di X1, Y1
berarti ini V per 4,1 adalah ini. Berarti nanti Y min, nah pikirkan, 1 bagus, sama dengan M, tadi yang sudah dihitung, kali X min, nah V per 4, bagus, kita lihat. Nah, jadi kesimpulannya adalah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan tangen X di V per 4,1 adalah Y min 1 sama dengan gradiennya tadi 2, X min V per 4, nanti tergantung optionnya yang diminta yang mana, ini fungsinya eksplisit Y sama dengan gitu ya. Kalau implisit dikumpulkan sama dengan 0, nah bisa. Ini Y sama dengan kali, bagus, kali min setengah V ya, iya, atau min V per 2. Ini berarti plus 1. Ini namanya fungsi eksplisit. Kalau implisit, Y, terus min 2X, terus plus V per 2, terus min 1 sama dengan 0. Ya, mudah. Ini adalah contoh-contoh soal, ya, persamaan garis singgung yang biasanya setipe dengan soal-soal ujian, ya. Mudah kan? Kamu sudah sangat memahaminya. Jadi, tinggal mengaplikasikan rumus yang sudah kamu ketahui. Ya, sekarang kita ke permasalahan yang baru, yang biasa keluar di dalam soal ujian, namun berkaitan dengan soal yang Ibu bahas, ya. Nah, coba Ibu bacakan. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus. Nah, ya, masih tentang persamaan garis singgung, namun di sini tentukan persamaan garis yang tegak lurus garis singgung pada kurva Y sama dengan tangen X di mana? Di V per 4,1. Ya, coba kita lihat. Nah, jadi kita menentukan garis persamaannya apa, di mana garis itu tegak lurus garis singgung. Garis singgung yang mana? Yang pada kurva Y sama dengan tangen X, di mana? Karena garis singgung itu banyak. Di V per 4,1. Begitu maksudnya, ya. Supaya kamu nggak bingung, Ibu berikan gambaran, ya. Ini adalah lengkung kurva Y sama dengan tangen X. Nah, titiknya kan banyak. Khusus fokuskan di titik V, titik koordinat V per 4,1. Di titik ini, pada kurva Y ini, ada garis singgung. Nah, ini Ibu berikan notasi G1, garis 1, apa G1? Garis singgung, ya, pada kurva Y sama dengan tangen X, di mana? Di V per 4,1. Ini garis singgungnya, G1. Namun di sini ditanya garis yang tegak lurus, garis singgung, berarti yang tegak lurus G1, bagus. Nah, Ibu gambarkan biar nggak bingung nih yang tegak lurus. Yang tegak lurus tuh banyak. Di sini tegak lurus, di sini tegak lurus, tegak lurus. Tapi tegak lurus G1 melalui titik V per 4,1. Jadi yang ini yang dimaksud G2. Berarti yang kita cari persamaan garis G2, bagus. Persamaan garis kita hanya membutuhkan apa coba? Nah, geser. Titik dan gradien. Kita mau menentukan persamaan garis yang mana? G2. Titiknya ada V per 4,1, gradiennya ada? Belum. Bagaimana cara mencari gradien? Garis G2,
Ya, apa hubungannya dengan garis G1? Ada, yaitu bagus. Gradien dua garis yang saling tegak lurus apa? Ya, bagus, perkaliannya -1. Nah, jadi Ibu ulang, garis G1 adalah garis singgung. Punya gradien nggak? Punya. Gradiennya 2. Sudah dihitung. Garis G2 punya gradien nggak? Punya. Bagaimana cara mengetahuinya? Ada hubungannya dengan G1? Ada. Karena apa? Karena dua garis itu saling tegak lurus. Berarti kita bisa menentukan garis G2. Ya. Nah, Ibu berikan notasi. G1, garis 1, gradiennya 2. Berarti garis 2 gradiennya, ayo coba itu. Nah, ya, inilah G2 ya, yang kita cari persamaannya. Sudah dihitung? Bagus. Min setengah ya? Iya, kebalikan dan berlawanan tanda. Bagus. Nah, inilah syarat dua garis yang saling tegak lurus ya. Jadi kalau ada garis nih, gradiennya 2. Garis yang tegak lurusnya pasti gradiennya min setengah. Bagus. Ya, dari mana? Substitusi saja ini. M1, 2. Apa M1? Gradien garis 1. Apa M2? Gradien garis 2. Dikalikan harus min 1. Kenapa? Karena saling tegak lurus. Ya. Jadi M2 min 1 bagi 2, min setengah ya. Ya, bagus. Nah, inilah perhitungannya. Ya, kamu lihat, boleh silakan. Ini yang tadi gradien garis 1. Ya. Tadi sudah dijelaskan turunannya. Sekant kuadrat X. X-nya ganti dengan pi per 4 atau 45 derajat 2 ya. Jadi garis 2 di titik ini ya, karena di sini garisnya ada juga yang tegak lurus garis singgung, namun di titik ini saja yang ditanya. Ini gradiennya min setengah. Nah, dengan demikian kamu dapat menentukan permasalahan soal yang tadi dengan mudah ya. Sudah mengetahui gradiennya, berarti kita dapat menentukan garis yang ditanyakan persamaannya ya. Coba lihat garis yang ditanyakan, Ibu bacakan terlebih dahulu. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus garis singgung. Ini garis singgungnya. Ini yang ditanyakan, yang tegak lurus garis singgung. Tapi yang melalui pi per 4,1. Ini. Ya. Kita cukup mengetahui gradiennya dan titiknya untuk sebuah persamaan garis ya. Jadi gradiennya sudah kita peroleh, gradien garis 2 yang kita cari. Min setengah. Tuh. Titik yang dilaluinya adalah pi per 4,1. Persamaan garis G2 jelas melalui titik pi per 4,1 ya ini dengan gradien min setengah. Langsung gunakan pakai rumus, silakan coba. Ya, Y min, nggak Ibu tuliskan lagi langsung. X1, Y1-nya yang mana? Ya, titiknya. Gradiennya ini, langsung masukkan Y min 1, ini sama dengan apa? M min setengah
kali X min line IV per 4 ya. Tinggal disederhanakan. Nah, ada penyebut kali 2Y ini min 2 jadi plus 2 kali 2 min 1 ya. Ini kali 2 sudah cukup. Ini kan dalam kurung. Salah satu saja. Kali 2 min 1 min X plus V per 4. Inilah persamaan garis yang ini. Yang tegak lurus, garis singgung, dan melalui V per 4,1. Mudah ya? Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini mengenai aplikasi trigonometri, aplikasi turunan fungsi trigonometri, khususnya mengenai persamaan garis singgung. Saksikan video-video pembelajaran yang lainnya jikalau Anda belum puas ya. Jangan lupa jika Anda menyukai video ini, like, share, serta komen, dan jangan lupa yang belum subscribe. Jangan habiskan waktu Anda dengan mengeluh, karena dengan mengeluh akan menghabiskan tenaga Anda ya, dan mengurangi imun, mengurangi kesehatan. Tapi tetap berjuanglah, berusahalah, bergembiralah dengan tugas-tugas Anda sebagai siswa. Dengan demikian Anda akan tetap sehat dan mendapatkan ilmu yang berguna bagi Anda untuk sekarang dan yang akan datang. Sampai jumpa dengan video-video pembelajaran lainnya. Tetap semangat.